Jadi kalau mau ditahan jangan hanya Gustom. Gustom itu bukan orang Pasuruan. Dia hanya kambing yang dicat hitam. Kalau mau semua yang ada di situ tangkap dan semua sudah nanda tangan. Siap, Pak Polisi tinggal siapkan aja LP yang besar. Sama anak-anak juga siapkan. Karena di situ juga kemarin ada anak-anak juga hadir. Ada yang di bawah umur. Tangkap juga ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Insya Allah perkembangan apapun akan saya rangkum, kemudian akan saya informasikan di live saya supaya menjawab ke rasa penasaran teman-teman semua. Ya Allah, memprihatinkan rek. Iki Pasira. Punya Marfu Andi tak? Punya Marfu Andi. Iki Kiai Soleh. Kiai Soleh. Abae Wahid, Abae Gus. Kiai Wahid. Kodok Seron. Sini kok? Kim buyute. Oh buyute. Buyute anu. Bang semua. Apa masalahnya? Kok iso koyok ngene? Langsung dek kene dibangun model koyok ngene. Sing asline tokoh masyarakat kiai iki sing ndi sih, Cak? Sing ngurip-ngurip agama iki asline sing ndi sih? Ya Mas Ron, iki kuburan sapa Mas Ron? Enggak kenal. Enggak kenal. Wong kene ta? Tokoh masyarakat kene itu. Cek sione rek. Apa ya Wahid? Saiki ndek kene Pasira, terus ndek kene digawe dalan. Padahal ndek kene sukune. Iki digawe dalan. Ya Allah. Cek nemen nih. Ya, kepada pihak penyidik. Kita buktikan nanti judik vaksin di pengadilan, Pak. Apakah langkah dan tahapan ataupun prosedur dalam penanganan perkara tersebut sudah memenuhi syarat ataupun tidak. Kita lihat hukum acara pidananya. Apakah Bapak sudah benar melakukan tindakan-tindakan yang Bapak ambil kebijakan tersebut dalam mengambil langkah dalam kebijakan tersebut atau salah. Kita lihat nanti buktikan. Tapi mohon maaf Bapak, sepengetahuan saya, menurut kacamata yuridis saya, tidak bisa proses hukum itu, proses pidana itu, penetapan seseorang menjadi tersangka sebelum diperiksa. Itu satu. Yang kedua, bagaimana pasca laporan itu tidak dilakukan penyelidikan dulu. Ini tipe B Pak yang dilaporkan, bukan tipe C Pak, bukan tertangkap tangan Pak. Ini tipe B. Harusnya Bapak keluarkan dulu SP lidik. Tapi sementara ketika saya periksa di berkas apapun yang saya terima hari ini, tidak ada di situ Bapak mencantumkan surat perintah penyelidikan, tidak ada. Langsung SP dik, yaitu penyidikan. Dan status penyidikan ini otomatis statusnya sudah naik. Sudah ada tersangkanya. Sudah melalui proses gelar perkara. Yang akan saya tanyakan nanti, warkah gelar perkaranya siapin Pak. Laporan tanggal 1, tanggal 2 sudah penetapan tersangka atau penyidikan. Bapak siapin aja nanti di pengadilan, buktikan betul nggak Bapak melaksanakan gelar perkara atau tidak dalam menentukan perkara ini, sehingga langsung naik ke posisi penyidikan. Kita buktikan aja nanti. Ada sebuah bangunan yang berdiri di atas kuburan yang dibangun tanpa izin, dan tanah kuburan itu bukan hak milik. Ada kelompok yang membangun sebuah bangunan semenah-menah, kemudian kaki bangunan itu menginjak kuburan orang wali yang merupakan leluhur, kerabat leluhur dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Al-Khazini, yang kemarin lagi
ada musibah, saya juga ikut turut bela sungkawa atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khazini. Terus disebut juga leluhur dari Sudarisme, Pondok Pesantren Sudarisme Surabaya, dan juga ada ketersambungan ikatan saudara nasab ke Kerapyak. Mbah Soleh, ya, kalau nggak salah Mbah Soleh. Di situ diinjak. Astagfirullahaladzim. Ya, inilah karakter semenah-menah dari pihak Ba'anawi. Karena merasa cucu Nabi, kan begitu. Keturunan cucu Nabi, jadi semua itu dianggap nggak tahu ya mau bilang apa, kan gitu. Baik. Jadi mohon maaf ya, harusnya kepolisian itu tanyakan dulu, ini yang dirusak apa nih? Bangunan. Bangunan apa? Bangunan makam. Makamnya lahannya lahan apa? Lahan umum. Oh ya nggak bisa dong. Itu kan milik umum. Ya tapi kan rusak, bangunannya yang dirusak bukan lahannya. Oke, bangunannya yang dirusak. Bangunannya ukuran berapa kali berapa? 10 kali 15 meter. Kemudian ada izin nggak? Nggak ada. Ya nggak bisa juga. Berarti bangunan Anda ilegal. Ada nggak perizinannya? Ada Pak, dari mana? Dari desa. Oh iya, berarti panggil kepala desanya. Tangkap itu kepala desa. Karena diduga menyalahgunakan kewenangan. Kok seenak-enaknya aja kepala desa memberikan izin untuk mendirikan bangunan yang segitu gede di lahan umum. Kan gitu. Periksa dulu alas hukumnya. Begitu saudara. Nah kalau ini bisa diproses hukum seperti ini ya, bangunan ilegal, bangunan yang tidak memiliki izin, kemudian bangunan juga yang berdiri di lahan umum, dihancurkan dan bisa diproses hukum, saya akan laporkan Deddy Mulyadi. Terus terang aja, Kang Deddy itu ribuan warung-warung pinggir jalan yang berada di pinggir jalan ya, yang dihancurkan, yang digusur oleh KDM. Pertanyaannya, salah nggak KDM melakukan itu? Tidak salah Pak. Satu, dia memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan itu. Dia sebagai seorang gubernur. Lepaskan dia dari gubernur. Apakah bisa diproses? Tidak Pak. Karena apa? Bangunan itu bangunan ilegal, berdiri di tanah umum. Orang lain tidak bisa memanfaatkan, hanya untuk kepentingan orang-orang si pengguna warung. Itu cuma warung Pak. KDM itu kemarin pernah membongkar di Bogor itu tempat pariwisata Pak, yang baru dibangun dengan menghabiskan bangunannya itu lebih daripada 30 miliar atau 50 miliar. Belum aja dipakai udah dihancurkan lagi. Apakah KDM dilaporkan dan bisa diproses? Tidak bisa Pak. Karena apa? Yang salah lu. Kenapa lu bangun di lahan negara? Saya rugi Pak, ya urusan ente, mau rugi mau gimana. KDM itu nggak diproses Pak. Dan kalaupun diproses, itu orang gila aja yang mau memprosesnya. Ya Allah, memprihatinkan rek. Iki Pasira. Punya marfu'an tidak? Punya marfu'an di. Iki Kiai Soleh. Kiai Soleh. Abae Wahid, Abae Kusari. Kiai Wahid. Kodok Ciron. Sini kok? Kim buyute. Oh buyute. Buyute anu. Bang Sumo. Apa masalahnya? Kok iso koyok ngene? Langsung dek kene dibangun model koyok ngene. Sing asline tokoh masyarakat kiai iki sing ndi sih, Cak? Sing ngurip-ngurip agama iki asline sing ndi sih? Ya Mas Ron, iki kuburan sapa Mas Ron? Enggak kenal. Enggak kenal. Wong kene ta? Tokoh masyarakat kene itu.
Orang bangil lah. Cek sione rek. Apa ya Wahid? Saiki ndek kene pasira, terus ndek kene digawe dalan. Padahal ndek kene sukune, ndek kene digawe dalan. Ya Allah. Cek nemen nih. Apakah bangunan itu berada di rumah di lahan pribadi? Jawabannya tidak, itu di lahan umum. Apakah bangunan itu juga memiliki izin? Jawabannya tidak. Berarti bangunan itu ilegal yang berdiri di lahan umum, dan secara asas attitude, secara asas etika atau kepatutan itu tidak patut. Ya jangan salahkan orang kalau itu dibongkar. Ditambah ada beberapa makam-makam lain yang diduga itu keuruk katanya ya. Tapi yang jelas ada itu di bawah pondasi itu makam Romo Kiai siapa gitu, ada berapa makam itu pas di atas kepalanya itu. Apa namanya? Pondasinya itu. Itu kan juga tidak beretika. Giliran diprotes ngamuk, lapor polisi. Dan bagi yang masih bela-bela terkait kasus tersebut ya, tinggal sebutkan aja di mana makam kedua orang tua Anda. Saya bikin bangunan di sana. Kemudian saya tindih di situ bangunan. Saya mau nguburin kucing kayak mau apa kayak di situ kan. Kemudian saya mau bangun itu kayak gitu. Nanti kira-kira tindakan Anda sama nggak? Terima nggak kayak gitu? Makam kedua orang tua kita misalkan, atau makam leluhur kita, nenek kita, kakek kita misalkan, tiba-tiba gitu kan di sampingnya itu, di pas patoknya itu ada pondasi bangunan. Kira-kira tindakan apaan Anda gimana? Saya bongkar langsung itu bangunan kan gitu. Nerima nggak? Jadi tolonglah ngaji diri gitu. Ketika orang lain ngambek itu, ketika orang lain marah itu sebab akibat. Sebabnya apa? Ya kalau misalkan misalkan bangunannya ya sauprit lah gitu kan, sepasnya itu. Faktor yang pertama, apakah pembongkaran itu adalah melanggar hukum secara hukum kenegaraan? Terus yang kedua, kita melihat dari pandangan hukum agama Islam, apakah itu salah secara hukum Islam? Ya. Yang ketiga adalah hukum etika. Apakah melanggar 3 faktor ini? Mari kita uji. Baik. Nah, karena begini, sebelum pada maksud dan tujuannya, yang pertama, pembongkaran di Winongan, tragedi pembongkaran itu secara hukum kenegaraan, hukum negara, kalau kita merujuk kepada KUHP di pasal 406, apakah pembongkaran itu masuk kepada pasal itu? Kita uji, ternyata pembongkaran itu bisa masuk kepada pasal KUHP 406 apabila tanahnya milik sendiri. Artinya ada orang dengan seizin pembangunannya sudah mendapatkan izin dan buminya milik sendiri, maka dia akan dijerat oleh pelanggaran pidana dengan pasal 406. Nah, namun pada kenyataannya ini pembangunan makam Habib ini adalah pembangunan liar. Karena dari pihak pengelola makam dan ahli waris tanah di Winongan itu, ini tidak pernah memberikan, 1, dan tidak pernah mengizinkan, 2, dan tidak pernah menyetujui pembangunan tersebut. Maka pembangunan itu sesungguhnya adalah pembangunan yang melanggar hukum administrasi. Bisa kita baca di pasal 1365 KUHP. Itu pelanggaran perdata. Namun pelanggaran perdata ini bisa dibawa kepada pasal 385 KUHP. Bisa dijerat hukum pidana.
maka sesungguhnya yang harus ditangkap itu ya para habaib yang membangun makam-makam liar di Winongan itu, bukan yang membongkarnya. Karena pembongkaran itu adalah hak dari orang yang mempunyai tanah dengan membongkar bangunan-bangunan liar, bahkan menghimpit yang punya tanah, buyut-buyut yang punya andil dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Orang yang tidak berjasa, tidak tahu dari mana, malah diberi kehormatan, dibangun sedemikian rupa. Nah, itu yang pertama. Terus pandangan secara hukum syariat, kita itu bisa melihat di kitab kecil I'anatul Talibin di jilid 2 halaman 137, juga di Nihayatul Muhtaj jilid 6 halaman 48. Dua ulama di dalam kitab ini, Imam Ar-Ramli juga seperti Syekh Al-Bakri telah mengatakan kalau ada bangunan baik itu berupa congkok makam, kubah makam yang dibangun di bumi bukan milik sendiri, apalagi miliknya orang lain dibangun tanpa izin, juga di bumi wakaf sekalipun, ataupun musabbal lil mayyit. Ini menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya haram pembangunannya dan wajib dibongkar. Jadi secara hukum syariat ini sudah tepat, pembongkaran ini sudah tepat. Secara hukum syariat, secara hukum administrasi, hukum kenegaraan, pembongkarannya pun ini sudah tepat. Sudah tidak melanggar hukum KUHP, tidak melanggar hukum syariat, dan juga yang ketiga tidak melanggar hukum norma atau etika. Kenapa? Karena kita tahu orang yang punya tanah, yang berjasa, yang membangun masyarakat di Winongan, malah buyutnya dihimpit oleh pembangunan itu dengan tanpa ada perasaan sedikit pun kepada orang yang berjasa di Winongan, malah makamnya dihimpit oleh pembangunan orang yang datang katanya Habib. Saya yakin itu tidak ada jasanya di Winongan. Nah, oleh sebab itu dengan 3 faktor ini, tidak melanggar hukum negara, tidak melanggar hukum syariat, dan juga tidak melanggar hukum etika, maka pembongkaran itu layak dan memang harus dibongkar. Begitu. Iya, terima kasih Kiai. Ya, boleh saya menambahkan sedikit? Oh iya, monggo Kiai. Tanah yang ada di Winongan itu sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa. Ya, di zamannya, di era 90-an, itu adalah tanah pemerintah. Bukan wakaf, bukan apa-apa. Tapi ini tanah pemerintah yang bersifat fasilitas umum. Nah, di sini sahkah di tanah pemerintah dan fasilitas umum untuk mendirikan bangunan semena-mena tanpa mengurus izin terlebih dahulu dan tanpa meminta izin kepada kades tempat? Itu jelas tidak boleh kalau tidak meminta izin dan tanpa mengadakan musyawarah dengan kuburan yang sudah ada, yaitu kuburan Mbah Soleh, kepada anak cucunya yang nasabnya itu bersambung kepada pendiri Pondok Pesantren Sidogiri dan juga Pondok Pesantren Buduran dan juga Pondok Pesantren Kedaton Abu Ammar dan juga Pondok Pesantren Sudarismu dan juga Pondok Pesantren di Karapia Kiai Munawir. Jadi Mbah Soleh itu kerabatnya itu ialah kiai-kiai besar dan ulama-ulama besar yang dimana kuburannya itu dihimpit oleh fondasi bangunan yang dibangun oleh Habib itu tanpa meminta izin kepada
pemerintah setempat dan tanpa diadakan musyawarah dengan keturunan Waliullah Kiai Mbah Soleh Serambi di sini. Jadi itu adalah tanah pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kades, dan proses pembongkaran itu sudah melalui koordinasi kepada pondok-pondok pesantren yang sudah kami sebut, termasuk pondok pesantren Sidogiri minta persetujuan bahkan tanda tangan. Jadi pengasuh Mas Fuad dan Mas Nur Hasan Gonsi itu bertanda tangan, dan Gus Salam juga pengasuh Buduran, dan juga pengasuh Sudarismo, dan pengasuh Kedaton Abu Ammar, itu semua bertanda tangan. Kenapa? Karena setelah para penggerak pembongkaran itu melalui konsultasi dengan ahli waris Habib yang ada di dalam bangunan itu, Mas orang muda. Tapi katanya dipingpong, suruh ke sana. Akhirnya berarti kan tidak ada yang tanggung jawab. Tapi kita berada di daerah Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, wilayah hukum Republik Indonesia. Ya Ahmad Lebak almarhum, ulama yang paling dikenal di Pasuruan, berada di wilayah Lebak. Di mana-mana beliau mengatakan haram hukumnya membangun di pekuburan umum. Pihak kepolisian mungkin lupa ya menanyakan apakah makam itu didirikan di di lahan pribadi atau lahan umum, itu mungkin lupa ditanyakan gitu. Kemudian apakah itu sudah layak bangunan tersebut didirikan sebesar itu di makam umum, apakah bangunan tersebut ada izin gitu. Kalau IMB ya nggak mungkin, minimal izin dari desa. Nah, ويجعلنا عنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن يصلح قلوبنا ويصلح نياتنا ومقاصدنا ويجعلنا اسباب في عمارتنا ومقام الصالحين في حياتنا في رب العالمين وحببنا للصبي اخلاق الصالحين وبجعلنا كل خلق وخلنا عن كل خلق حميد عن كل خلق حميد يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اصلحنا اللهم واجعلنا صالحين وصلحين يا رب العالمين. قبل الزياره البشاره جعل الزياره وذنوب مغفورة بحاجات مقضيات وجعلنا في صلاة جميع الأذيات والحزن مكيم لدن الخطيئة ولنا من مضى وفضنا فيما بقى ومهوات وعزنا بالطاعة Abu Umar, Abdul Qadir, Al-Haddar, Hababah Khadijah, sama Hababah Khadijah. Ini sampai anu-anunya dibongkar seperti ini. Ini sudah kurang ajar. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Hei kalian, demi Allah, kami akan jihad dengan kalian. Kami akan datang bersat. Kurang ajar. Kau kira kau cuma kau yang tahu dadanya, ha? Iblis kau. Setan calo kau. Kurang ajar. Khimar. Kami tidak akan diam. Demi Allah. Kami akan dibawa laksanasan kami. Kami akan bawa pecinta-pecinta kami untuk berjihad dengan Allah melawan keadaan iblis. Kurang ajar. Oke, siap. Tidak ada rasa lagi sama Allah. Sorry. Tunggu Pak kami. Hei Suhati. Saya tantang caro kamu. Saya tantang kapan kamu nggak berani. Hah? Keluarga besar ya dari mulai Sidogiri, ada Katon, Dresmo, ya kan, Bu Ammar, sepakat kita bongkar itu. Jadi yang bongkar tadi bukan siapa-siapa, tapi keluarga besar. Karena kebetulan Yai Suhati adalah kesepuan PWI, otomatis PWI memberikan dukungan keamanan seperti itu. Jadi murni keluarga besar tadi yang membongkar. Ya bukan orang lain, duriannya semuanya. Keluarga besar. Keluarga besar tidak ada orang lain. Semua keluarga besar. Itu. Kan tadi disaksikan kepala desa juga toh, Gustom. Betul. Loh, kebetulan kepala desanya juga orang keturunan Yaman. Betul. Loh, kepala desanya tadi malah nyanyi, oh ya, bongkar.
Jadi tadi juga ada pihak kepolisian, Polresnya langsung, Winongan turun, terus dari pihak Koramil, jadi disaksikan semuanya ya, termasuk juga dari aparatur sipil di situ, seperti itu. Jadi semuanya itu sesuai dengan mediasi sebelumnya, kan hampir sebulan ini mediasi. Nah, mediasi dengan mereka termasuk kepala desa dan sebagainya kan gitu. Akhirnya mereka tidak bisa memberikan bukti, penjelasan yang jelas ya, karena mereka mungkin takut dipidanakan, saling lempar. Ya akhirnya keluarga besar memutuskan bongkar sudah. Jadi ya, sebelumnya kita minta tanda tangan dulu ini pada situ kiri, tanda tangan. Alhamdulillah diwakili oleh Yai Fuad, Nur Hasan Khosi, tanda tangan, bongkar. Kita juga akan terismo, karena keluarga besar juga tanda tangan, beliau di sana semuanya bongkar sudah. Begitu juga otomatis Dukaton, karena yang terdekat juga sudah pasti kalau Dukaton sama Pondok Abu Amar ya wis mulai awal menginginkan itu bongkar. Tapi kita tetap melibatkan keluarga besar biar tidak dikatakan kita sok jagoan. Makanya kalau sudah keluarga besar memutuskan bongkar ya bongkar sudah gitu. Dari keluarga besar Mbak Soleh Semendi ya itu. Jadi area makam tua. Makam ya. Yang membongkarnya murni ya pemilik makam keluarga besar sendiri kan begitu, Mas. Betul. Jadi ya dulu ya, itu kan zaman dulu kan Alawi tahu sendiri. Siap. Iya, Gustom. Tapi musuh ya, sampean. Musuh sampean Aldo nggak wani nyebut kon no video nih. Cuman orang-orang yang siapapun cari pelakunya. Nggak wani nyebut awakmu deh. Ngerti ya? Tapi laporan si Fahmi ya itu menyebut Gustom dan kawan-kawan. Itu saya dapat info dari TG Official juga sama itu. TG Official tuh. Juga narasinya juga udah kelewatan. Ya pastilah karena saya ini kan itu memang kita tunggu gitu tadi. Jadi keluarga besar itu memang kita tunggu mereka berani. Karena tadi ya waktu pembongkaran sempat juga ada mediasi dengan lurahnya itu ya. Nggak ada yang muncul gitu loh. Kalau itu memang ada duriannya, ya kan, ada ahli warisnya. Itu kan tadi waktu ada Kapolsek, ada Koramil, bahkan lurahnya. Terima kasih berkah. Itu kan mereka akan menentang gitu loh.